Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak dan rekan-rekanku yang selalu kukasih, kucintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, sebelum acara dimulai, mari kita kibarkan sang saka merah putih. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan rekan-rekan di Eric Oklik. Iya, saat ini Eric Oklik mengudara lagi dan sementara Damai Kasih Channel beristirahat dulu kurang lebih ya 2 minggu lah akan mengudara. Stay tune terus di Eric Oklik untuk membahas sesuatu hal yang unik, beredukasi dan mendidik. Ya, mohon maaf Ibu Bapak dan di teman-teman di Eric Oklik berbagai macam agama, lintas agama. Tapi di sini Eric Oklik ingin meluruskan statement dari salah satu pendeta besar, di mana beliau menyampaikan bahwa Katolik itu di luar Alkitab. Sebelum kita bedah, saya akan menyampaikan sesuatu hal, tapi saya akan menaikkan saudaraku dulu. Halo Pak De Suto Wijoyo, selamat sore, berkah dalam Pak De Suto. Berkah dalam, sugeng sonten semuanya. Ya, Pak De stay dulu di sini. Saya mohon izin untuk membagikan video di mana beliau menyampaikan pendapat beliau pribadi. Eman-eman gitu loh, kasihan. Oke, tahan dulu Pak De Suto ya. Ini beliau itu apa ya? Seorang pemuka agama besar, kalau tidak salah reform itu dia itu, tidak salah loh ya. Terus menyampaikan kalau Katolik kok di luar Alkitab, aduh, nggak habis pikir saya tuh, bagaimana kok seperti itu gitu loh. Harusnya beliau itu nganu lah ya, belajar dulu tentang sejarah, jangan sampai salah kaprah dalam menyampaikan. Cara menjawab pertanyaan teman Katolik saya yang mengatakan apabila ada kesalahan. Oke, saya ulang dulu. Billy, bagaimana cara menjawab pertanyaan teman Katolik saya yang mengatakan apabila ada kesalahan dalam gereja harusnya diperbaiki dari dalam, bukannya membuat gereja atau aliran baru seperti Luther atau Calvin. Reformasi bertanggung jawab
atas terbentuknya aliran Pentakosta dan karismatik. Karena reformasi, aliran-aliran baru di gereja terus membentuk dan menjadi terpecah belah, bukan lagi satu. Mohon penjelasan. Billy? Ya, saya coba jawab. Ya, silakan jawab. Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian. Ya, ini kalau kita melihat di dalam sejarahnya kan Luther sebetulnya kita tahu jelas ya, dia nggak pernah berencana untuk membuat gereja baru, apalagi memberi nama gerejanya itu sebagai gereja Lutheran gitu. Itu nggak pernah ada rencana seperti itu. Dia kan diekskomunikasi ya. Lalu akan lain ceritanya kalau kritik itu waktu diberikan terus kemudian ada pertobatan di gereja. Tapi ini seperti tadi Pak Tong juga mengatakan ya, itu bukan diterima secara positif tapi malah ditanggapi dengan mengeraskan hati, abusing power dan sebagainya. Ya, ini menjadi satu yang nggak bisa lagi dipertahankan akhirnya gitu. Jadi bukan keinginan untuk sengaja memecah belah gereja ya, tapi ini sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Nah, tentang ini ya, tentang saudara tadi mengatakan ini mengakibatkan terpecah-pecah, bukan lagi satu. Ya, tergantung bagaimana saudara mendefinisikan satu itu maksudnya apa gitu ya. Kalau dari perspektif reform ya, ini yang lebih penting itu bukan kesatuan institusional atau organisasional ya. Tapi kesatuan pikiran, kesatuan hati, kesatuan spirit, kesatuan semangat, maksudnya ini ya, hati yang mau mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal, yang mengasihi manusia yang berdosa. Ini lebih mempersatukan kita daripada kita berada di satu institusi yang sama, tapi nggak bisa pikir gitu, apa sekedar hanya menyatakan loyalitas institusi saja ya, enggak, itu bukan konsep reform ya, tentang kesatuan gitu, kesatuan di dalam spirit, kesatuan di dalam kehendak, kesatuan di dalam pikiran, itu lebih penting. Nah di dalamnya tentu ya masih ada di diversity. Saya bukan mau membenarkan semua diversity ya, bukan. Kita masih on the way lah dalam hal ini ya, proses gitu melalui dialog apa ini ya, termasuk dialog ekumenis yang sehat tapi ya, bukan yang murahan gitu. Nah kita bisa mengurai di situ apa perbedaan-perbedaan yang ada, hopefully bisa saling memperkaya. Ya sampai di situ jawabannya. Yang bikin pecah itu bukan orang bikin gereja baru. Yang bikin pecah ada Katolik yang tidak sesuai dengan Alkitab, lalu bicara hal yang melawan Alkitab, bikin orang Kristen rasa itu tidak benar, maka mereka mau kembali kepada Alkitab benar, tapi Katolik tidak mau. Jadi yang tidak mau bukan orang memecah, tapi ada orang yang tidak setia kepada kitab. Sehingga yang disebut persatuan bukan organisasi. Yang di persatuan ada iman yang sama. Kalau iman saya tetap sesuai dengan Alkitab, maka tidak perlu ada perpecahan. Tapi kalau gereja itu tidak mau dirubah, maka saya harus keluar, apalagi kalau saya dikeluarkan. Martin Luther kalau menurut teori ini bisa merubah di dalam. Martin Luther paling benci adalah istilah Lutheran Church. Dia bilang tidak ada itu. Gereja punya Tuhan, malah itu gereja Lutheran. Maka dia tidak setuju ada gereja Lutheran. Dan sekarang jangan mempersalahkan orang-orang yang setia kepada Alkitab.
Karena yang tidak setia kalau Alkitab bukan reformator, tapi Katolik itu sendiri. Betul. Oke, sudah selesai paparan video saya, Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi. Harusnya beliaunya itu masuk di gereja Katolik. Romo itu membawakan bacaan Alkitab apa enggak? Dalam perayaan sakramen Ekaristi itu ada bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Dan saya sangat kasihan, sangat prihatin kepada Bapak Stephen Tong menyampaikan seperti itu, Ibu Bapak. Di mana seolah-olah Katolik itu malah tidak menyukai orang yang Alkitabiah. Lu enggak. Terus tadi ada salah satu dari Billy ya, gereja pecah, Stephen Tong tadi menyampaikan, kalau yang namanya satu kesatuan, ini sementara saya cuplik dulu, saya nanti saya paparkan data saya. Kalau memang itu menjadi satu kesatuan itu sudah termaktub di Matius ya, Bu Bapak, di mana Yesus bilang kepada Petrus, di atas batu karang ini dirikanlah gerejaku. Tetapi saudari-saudara saya Protestan sendiri yang tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Memang itu realnya seperti itu. Tetapi ya enggak apa-apa lah. Itu terserah orang-orang Protestan yang saya enggak tahu ya. Saya mau mengatakan beliau ini Pak Stephen Tong itu Protestan KW atau Ori, saya enggak nyampe gitu loh, karena beliau sudah sepuh, sudah lanjut usia. Jadi saya menghormati beliau sosok orang tua. Sebelum berdiskusi dengan Pak Sutowijoyo, saya akan menyampaikan dulu, apa betul sih Katolik itu keluar dari Alkitab? Oke, kita buka di sini. Oke, Bapak ya. Mari kita buka. Nama Katolik tidak ada di Alkitab, betulkah? Oke. Perkataan Katolik ada di dalam Alkitab. Sesungguhnya, kata Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang artinya keseluruhan atau universal, sama dengan wholeness, atau komplit, atau lengkap, atau fullness. Jadi, dalam hal ini, kata Katolik mempunyai dua konotasi. Bahwa gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan loh. Tadi kan Pak Stephen Tong menyampaikan hanya kelompok ya, tapi ini keseluruhan loh. Katolik itu universal artinya, Ibu Bapak. Keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia yang merangkul semua, dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Bisa dilihat di Wahyu bab 7 ayat 9. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat kita. Saya ulang ya. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat kita. Tetapi, Ibu Bapak, harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran. Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik. Artinya, yang meneruskan firman-Nya Allah. Dengan sepenuhnya tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bisa dilihat di Kolose bab 1 ayat 25, 28. Kedua, gereja Katolik yang ditulis dalam bahasa Yunani dalam kitab suci sebagai eklesia, kata holoso, ket olos, asal mula kata katolikos, ada di Kis bab 9 ayat 31.
Wah, ini bahasa Latinnya saya enggak tahu ya. Ini bahasa Latin loh Ibu Bapak, saya blok ini. Ini bahasa Latin semua ini. Ya, saya lanjut ke bahasa Indonesianya ya. Yang dalam bahasa Indonesia adalah selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, di sini kata eklesia, kata holos atau katolos atau katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat atau seluruh umat atau universal atau gereja Katolik. Sehingga kalau ingin diterjemahkan secara konsisten, maka bacaan dari Kis bab 9 ayat 31 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Masuk ke poin ketiga Ibu Bapak dan rekan-rekan. Memang ada bukti lain di samping kitab suci, yaitu tulisan Santo Ignatius dari Antioquia, murid Santo Yohanes Rasul, ya, Santo Yohanes Rasul, kepada jemaat di Smyrna 8 dalam kurung 106 AD, yang dipakai untuk membedakan umat Kristen dari para heretik pada saat itu yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia, yaitu heresi atau bidah, doketisme, dan gnostisisme. Bacanya susah banget ini. Dan surat ini, Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja Ibu Bapak, imam, dan ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Demikian penggalan kalimatnya. Ini penggalan kalimatnya ya Ibu Bapak ya, dan rekan-rekan tolong diperhatiin. Ini penggalan kalimatnya. Di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Itu Ibu Bapak. Disinilah baru gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup yang mengajarkan doktrin yang lengkap sesuai dengan yang diajarkan Kristus. Pak Stephen Tong, ya, gereja Katolik mengajarkan doktrin yang lengkap Pak Stephen Tong, yang diajarkan dari Kristus sendiri Pak Stephen Tong. Tapi para pendiri Anda malah memangkas Pak ajaran-ajaran tersebut Pak Stephen Tong. Contoh Deuterokanonika dihilangkan. Contoh sakramen-sakramen dihilangkan. Anda hanya mengambil beberapa sakramen Pak Stephen Tong. Ya. Kita masuk poin kedua Ibu Bapak dan rekan-rekan. Tidak ada penekanan akan adanya suatu aliran di Alkitab. Tidak ada penekanan akan adanya suatu aliran di Alkitab. Jelas ya? 1. Sebenarnya, kalau kita cermati, ada beberapa referensi di Alkitab yang menekankan persatuan jemaat Allah. Terjadinya perpecahan karena pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kristus yang berdoa secara khusus untuk persatuan gereja. Sehingga dunia itu percaya Ibu Bapak, bahwa Kristus bisa dilihat di Yohanes bab 17 ayat 1-25. Bahwa akan Kristus, permasalahan tentang bagaimana menyikapi kekristenan dalam hubungannya dengan adat Yahudi yang diselesaikan pada konsili Yerusalem yang pertama, bisa dilihat di Kis bab 15 ayat 1-21. Santo Petrus itu Ibu Bapak mengirimkan surat kepada Timotius untuk berpegang kepada ajaran Kristus. Bisa dilihat 1 Timotius bab 4 ayat 1-3.
itu adalah ayat-ayat yang memang sangat baik untuk mengingatkan kita supaya berpegang pada ajaran yang benar dan tidak mengikuti ajaran sesat. Jelas ya Pak Sibentong? Termaktub tertulis ya Pak Sibentong? Mudah-mudahan Bapak melihat channel saya yang kecil ini, channel cabai rawit, channel masih kecil Pak Sibentong ini. Konteks ayat ini adalah untuk menentang ajaran Gnostikisme yang pada waktu itu berkembang pada abad-abad awal. Para Gnostik membenci tubuh dan menganggap tubuh dan segala sesuatu yang berupa materi termasuk makanan adalah dosa. Sehingga perkawinan yang dianggap sebagai cara mendatangkan tubuh atau bayi yang baru dianggap sebagai perbuatan dosa. Maka para Gnostik membenci perkawinan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Kristus, karena perkawinan malah dijadikan oleh Kristus sebagai lambang kasihnya kepada gerejanya. Bisa dilihat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 32. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kita masuk poin kedua. Dari hal tersebut di atas, kita melihat ada benih-benih perpecahan yang terjadi pada masa jemaat awal. Dan para rasul memberikan penekanan untuk senantiasa bersatu dalam satu jemaat. Bahkan Rasul Paulus loh Pak Sibentong, ini Rasul Paulus yang selalu menjadi kiblat para Protestan. Ya, saya baca ya Pak Sibentong. Bahkan Rasul Paulus bagaimana untuk hidup dalam persatuan sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Ibu Bapak dan rekan-rekan, jadi banyaknya gereja-gereja yang sekarang ada yang mengajarkan doktrin yang berbeda-beda tidak menjawab doa Yesus seperti yang dikatakannya di Yohanes 17. Masuk poin ketiga. Salah satu cara untuk menelusuri apakah benar-benar doktrin dari satu gereja berasal dari Kristus adalah dengan melihat perkembangannya secara organik. Pak Sibentong, mudah-mudahan Bapak mendengar ya Pak. Mirengke mendengar apa yang saya sampaikan Pak Sibentong. Saya ulang Pak Sibentong. Salah satu cara untuk menelusuri apakah benar-benar doktrin dari suatu gereja berasal dari Kristus adalah dengan melihat perkembangannya secara organik. Kardinal Newman dalam bukunya The Development of Christian Doctrines meneliti bahwa gereja yang mempunyai pengajaran yang benar adalah gereja yang mempunyai perkembangan ajarannya dapat ditelusuri sampai kepada zaman awal kekristenan yang bersumber pada Yesus sendiri. Jadi, Ibu Bapak dan rekan-rekan, ini berarti harus ada konsistensi dalam pengajaran. Sama seperti perkembangan pohon kecil ke pohon yang besar. Yang dimaksudkan dari kecil ke besar adalah ajaran yang sama. Namun perkembangannya hanya untuk memperjelas pengertian, bukan mengubah ajaran Ibu Bapak dan rekan-rekan serta Pak Sibentong, ya, bukan merubah pengajaran, tetapi memperjelas pengertian. Begitu ya Pak Sibentong. Hal inilah yang ditemukan oleh Kardinal Newman dalam Gereja Katolik, sehingga untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, dia berpindah dari Anglikan ke Gereja Katolik Ibu Bapak. Masuk poin keempat. Diusulkan, cobalah Samuel. Nah, ini masuk langsung aja ke sini ya. Bisa dilihat salah satu doktrin double predestination atau sekali selamat pasti selamat. Ini loh. Sebentar, saya terbalik dulu. Predestinasi ini maksudnya. Atau sekali selamat pasti selamat.
Dan kemudian cobalah untuk menelusuri perkembangan doktrin tersebut. Apakah yang dikatakan oleh Alkitab, Yesus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan lain-lain. Bagaimana Bapak Gereja mengatakan hal tersebut? Karena tidak mungkin sebuah doktrin yang ada dari awalnya, kemudian menjadi tidak ada, dan menjadi ada lagi. Di dalam teologi, doktrin yang satu berpegang pada doktrin yang lain yang telah ada. Sebuah doktrin yang merupakan suatu penentuan tiba-tiba dan tidak dapat ditelusuri perkembangannya bukan merupakan suatu perkembangan doktrin yang bersifat otentik dan organik seperti yang dikatakan oleh Kardinal Newman. Kita masuk pada bab ketiga, ini bab terakhir Ibu Bapak dan rekan-rekan. Masuk 31. Memang tidak semua kata terkandung di dalam Alkitab. Seperti contohnya adalah Trinitas. Ayo, coba Pak Stephen bisa enggak menjabarkan Trinitas yang betul-betul di Alkitab. Di Sola Scriptura coba Pak Stephen Bapak bisa enggak? Namun, apakah kalau tidak ada perkataan tersebut kemudian kita tidak percaya? Contoh yang lain adalah bagaimana kita tahu bahwa Yesus mempunyai dua keinginan dan bukan satu? Apakah original sin atau dosa asal benar-benar merusak manusia secara total atau tidak? Konsep tentang predestination, apakah double predestination ataukah predestination? Berapa sakramen yang Yesus berikan? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang membutuhkan permenungan dan analisa yang mendalam. Memerlukan tradisi suci dan juga magisterium gereja. Kitab suci saja sebenarnya tidaklah Alkitabiah, Pak Stephen. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Alkitabiahlah satu-satunya sumber kebenaran. Silakan dilihat, klik di sini ya, ini sudah ada kliknya. Oke, tapi Ibu Bapak kan tidak bisa ngeklik, jadi saya hapus saja. Oke. Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi, kita sekarang akan masuk pada paparan saya yang selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan Petrus. Ini yang selalu dan selalu. Tadi yang saya sampaikan, kalau tidak sesuai Alkitab ini Pak Stephen, saya bukakan Pak Stephen. Iya. Ini sudah saya bahas Pak Stephen, tapi saya akan menyisipkan sedikit aja. Ini loh Pak Stephen, kalau Katolik tidak sesuai, tidak ada di Alkitab ini Pak Stephen. Pengakuan Petrus itu bisa dilihat di Markus bab 8 ayat 27 sampai 30, Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21, dan Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ya Pak Stephen, di sini Alkitabiah semua Pak Stephen, jadi cukup saya di sini karena kemarin sudah saya bedah. Ini saya sekarang akan mempersilakan Bapak Sutowijoyo untuk memberikan statement. Monggo Pak Sutowijoyo. Berkah dalam Pak Suto, mic-nya dibuka. Dan juga Sugeng Rawo Pak De Purbo. Berkah dalam Pak Purbo. Berkah ya, dalam. Ye. Pak De berkah dalam semuanya. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Saya hanya mau menyampaikan komentar pendek aja. Jadi tadi dikulik bahwa Martin Luther tidak punya niat untuk memecah gereja atau keluar dari gereja. Nah, posisi Martin Luther sewaktu itu adalah sebagai presbiter atau seorang pastor. Seorang pastor itu ada istilahnya hukum kanoniknya itu ada
janji, tarikatnya itu kan harus dipenuhin semua. Kalau dia seorang presbiter atau seorang iman tidak menjalankan apa yang dia ikrarkan sebagai kaulnya, yaitu kan menyimpang. Nah, untuk menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan itu gereja Katolik itu sudah ada aturan-aturan yang harus ditaati. Oke lah, ada yang membela bahwa Martin Luther mengkritik sama gereja. Dari 95 tesis, sewaktu dimintain pertanggungjawabannya, apakah Martin Luther mempertanggungjawabkan semua di hadapan oleh Monsinyur sewaktu di Jerman? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang presbiter atau iman itu kalau ada kekeliruan itu harus meminta penitensi. Apa itu penitensi? Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengakuan sakramental mensyaratkan 3 tindakan pada pihak peniten atau pada pihak yang melakukan kekeliruan, atau penyesalan duka cita jiwa karena dosa atau kekeliruan yang dilakukan. Pengungkapan dosa atau pengakuan dan pemenuhan tobat yaitu melakukan sesuatu untuk menyilih dosa. Bentuk dasar pengakuan dosa tidak mengalami perubahan selama berabad-abad, mulai abad pertama hingga saat ini. Itu masih tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi tidak mudah mengatakan bahwa gereja Katolik ada keluar dari Alkitab. Sekarang kalau kita mengajukan pertanyaan, bagaimana ajaran Katolik yang tidak keluar dari Alkitab? Dari pihak luar tidak akan tahu. Yang orang di dalam Katolik aja tidak semua tahu, apalagi orang luar. Jadi jangan gampang memberikan statement atau opini yang tanpa didukung oleh data. Saya mohon kepada beliaunya untuk menjelaskan ajaran Katolik yang ada di dalam itu yang kayak apa. Yang di dalam Alkitab itu kayak apa. Justru ajaran Katolik adalah sangat lengkap menjalankan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan. Firman Tuhan ada yang tercatat dan ada yang lisan. Sementara ajaran mana yang mengajarkan? Ajaran lisan dan tertulisnya, terkecuali ajaran gereja yang satu kudus, Katolik, dan apostolik. Di luar itu kayaknya sulit untuk mencari. Tapi itu tidak usah diperdebatkan karena itu sudah clear pada abad ke-16. Sudah selesai, kita tidak perlu memperdebatkan itu. Kalau Anda di luar jalan Katolik, ya silakan. Tapi jangan mengorek-orek ajaran Katolik keluar dari Alkitab. Alkitab apa yang dimaksud? Ayo, kalau Alkitab erek-erek, ya memang tidak dipakai. Yang jelas menyampaikannya. Tapi kalau firman Tuhan justru Katolik lah yang paling lengkap. Ajaran tradisi suci, magisterium, firman-firman yang tertulis maupun secara lisan. Jadi jangan mengajarin sejarah sama orang Katolik. Katolik itu bukan agama kaleng-kaleng. Katolik adalah kabar gembira yang dia sampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Santo Petrus. Itu harus diingat kalimat itu. Tidak mudah menilai Katolik keluar dari Alkitab. Alkitab apa? Alkitab yang mana? Kalau Injil enggak, justru Katolik lah yang paling lengkap dan saling mendukung
semua ajaran yang melalui firman Tuhan, tertulis maupun tidak tertulis, Katoliklah dan gereja satu kudus, Katolik dan Apostolik itulah yang menjalani. Di luar itu kita perlu tanda tanya besar dan merah. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya yang Katolik awam, kalau mendengar cerita-cerita yang kayak disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong, kita tidak perlu worry. Slow kawan. Alon-alon, tenang-tenang wae coy. Jadi apa yang disampaikan itu bukan hal yang baru. Udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi kita tidak mudah untuk terpengaruh godaan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang lahir abad 15. Mulai tahun 47 hingga sampai sekarang yang disampaikan oleh Santo Petrus sejak menjadi paus pertama sampai sekarang aturan gereja Katolik tidak berubah, masih tetap sama. Lah kalau tidak mengakuin fisik keorganisasiannya gereja, bagaimana untuk mengetahui ke dalamnya? Jasmani dan rohani. Ada jiwa dan raga. Lah kalau bentuk gereja fisiknya secara organisasi tidak diakuin, terus mengakuin satu gereja, satu Yesus yang kudus, bagaimana caranya? Itu kan ilusi. Ilusi dengan dalih yang dikemas untuk mencari kebenaran, bukan mencari yang benar. Ayo, kita tahu bahwa telur itu ada 3 warna. Yang pertama kulit cangkang, selaput dalamnya itu namanya putih telur, dan di dalamnya kuning telur. Bagaimana kita mau mengetahui bahwa telur itu ada 3 warna kalau kita tidak mengakuin fisiknya bahwa itu telur? Itu saya bikin analoginya. Bagaimana Anda mengetahui isinya gereja kalau organisasinya aja Anda tidak percaya? Ini perlu direnungkan. Gampang kita mengucapkan, tapi harus kita telusurin dan kita telisik satu kalimat, satu kata, satu suku kata harus kita teliti. Mudah kita mengungkapkan, tapi kalau saya bertanya, bagaimana caranya? Fisik organisasinya Anda tidak percaya. Dalamnya kayak apa tulisan? Meminta satu dalam Kristus. Fisiknya aja Anda tidak percaya, apalagi sama Yesus Kristusnya. Isinya gereja Katolik adalah 1. Magisterium, 2. Tradisi suci, 3. Kitab suci, 7. Sakramen. Alkitabnya lengkap dengan Deuterokanonika. Sementara dalamnya ini Anda tidak tahu. Luarnya Anda tidak percaya. Tapi Anda cerita sejarah gereja. Itu Anda tidak alkitabiah. Karena Anda mengakui hanya sola gratia. Tidak mengakui sejarah. Jangan cerita sejarah. Kalau Anda memang mengakui dengan satu Alkitab aja, yang mempunyai cerita sejarah itu yaitu apostolik. Gereja yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Mempunyai tradisi sejarah gereja, magisterium, dan katekismus gereja Katolik, turunannya. Habis itu nanti banyak hukum-hukumnya. Hukum kanonik, hukum perkawinan, hukum sosial. Itu turunannya semua. Jadi jangan gampang memberikan statement tapi Anda tidak tahu. Kalau kita mempunyai statement, katakanlah kita mau kontra.
atau antagonis. Anda mau memerankan antagonisnya. Protagonisnya kayak apa? Jelasin dulu. Sementara Anda mengatakan Katolik adalah sudah di luar Alkitabiah. Sekarang bertanya, dalam Alkitabiahnya Katolik kayak apa? Jelasin dulu. Jadi jangan asal ngambil statement. Ini saya tekankan kepada saudara-saudara saya yang Katolik awam ya. Kalau ada orang yang kontra, minta pro-nya. Kalau hanya mengatakan kontra tanpa pro, itu nonsens. Tidak perlu worry, santai aja coy. Slow kawan. Jadi dari saya tidak perlu panjang lebar Pak Eric Oklik. Itu aja dari saya. Berkat dalem Sugeng Dalu. Matur suwun Bapak Durto Wijoyo atas statementnya, penambahannya, mantap, berkah dalam. Saya aturi silakan Pak Purbo, waktu dipersilakan. Monggo Bapak, selamat malam dan berkah dalam Bapak. Sugeng Dalu, berkah dalam. Ya. Berkah dalam Bapak. Berkah dalam yang Purbo. Ya, kita sudah jelas dari apa yang telah diuraikan Bapak tadi. Tapi monggo kita sama ngoreksi diri kita sendiri ya. Sekali kita banyak juga yang walaupun kita sebagai ya orang yang dipandang di dalam lingkungan atau di dalam gereja, tapi masih banyak yang mentah. Dalam arti mentah itu bagaimana toh mendalami suatu Alkitab itu. Alkitab yang saya maksud bukan Alkitab buku bacaan loh ya, tapi di sini adalah Injil. Jadi bagaimana cara mendalaminya? Nah inilah yang banyak sekali itu kurang yang bisa mendalami. Jadi banyak yang gampang kacau seperti yang disebutkan tadi bahwa siapa itu pendeta Tong itu mengkritik, kita jadi agak bingung. Nah itulah yang harus sekali-kali dari Mas Erik ini membuat semacam apa ya, cara bagaimana kita bisa mendalami Alkitab yang benar. Nah ini bisa di-share-kan, nanti kan kita lebih senang mendengarkan daripada kita saling mencela ya. Biar dia yang mencela kita, tapi kita sendiri harus siap sedia dalam arti ya iman kita, mental kita maupun pengetahuan kita harus lengkap dulu. Ini yang harus saya inginkan semacam itu supaya orang-orang yang beriman Katolik itu tidak gampang goyah. Banyaklah yang merasa cemohan-cemohan itu banyak sekali, tidak hanya dari pendeta Tong itu, tapi dari agama-agama lain itu banyak sekali yang mencela kita. Tapi bagaimanakah kita harus berpegang pada Tritunggal Maha Kudus itu yang harus kita pegang benar, kita bisa menguraikan benar, kita bisa percaya benar dengan apa yang telah dilakukan oleh, itulah yang harus kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan kita di masyarakat ini. Jadi kalau saya ada yang ngomong A, ngomong B, biarkanlah, kita tidak usah menghakimi dia, tapi kalau kita sudah bisa membuka seperti yang dikatakan Bapak tadi, kita akan merasakan plong hatinya kita. Nah ini yang harus kita perdalam. Dan sampai ayat-ayat apa yang mendalam dalam hati kita. Salah satu contohnya, kan ada ayat yang bilang begini, carilah kerajaan Allah dulu dengan kebenarannya. Semua akan ditambahkan bagimu. Nah ini kan jelas bahwa kita harus mencari yang kebenaran yang hakiki. Nah akhirnya kita akan ditambahkan pengetahuan kita, ditambahkan persaudaraan kita,
ditambahkan juga syukur-syukur rezeki untuk kehidupan di dunia ini. Ya itulah sedikit saya memberi ulasan, monggo diteruskan Mas Erik. Matur nuwun, berkah dalem. Nggih, terima kasih Bapak untuk statementnya. Sebentar, ada sesuatu. Kenapa saya mute? Karena ada sesuatu. Ya Pak D, mohon maaf, tadi saya mute karena ada suara bakso tok. Nanti kalau para ibu bapak rekan-rekan terpesona dengan bakso nggak fokus ya tayangan ini. Ya terima kasih Pak D Purbo, Pak D Sutowijoyo untuk memberikan statementnya. Saya puji Tuhan karena yang menanggapi konten saya ini orang sepuh-sepuh semuanya, jadi enak. Kalau orang sepuh ketemu orang sepuh itu enak. Kalau saya yang menanggapi, waduh kurang ajar nanti. Puji Tuhannya ini ada Pak D Suto dan Pak D Purbo sama-sama sudah sampun sepuh. Jadi untuk menanggapi Bapak Pendeta Stephen Tong juga enak ya dalam penyampaiannya. Saya di sini prihatin Pak D Suto dan Pak D Purbo serta Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang saya cintai, yang saya kasihi. Beliau pendeta besar, sangat besar. Pendeta besar di mana sinodenya juga luar biasa, sampai berbicara ini. Dan ternyata ada rekaman, dan rekaman itu sampai beredar kemana-mana. Apakah beliau itu tidak merasa gimana gitu dengan pastor Katolik ya? Ini pastor murni loh ya. Karena ada pastor yang katanya Pak D Sutowijoyo itu, ada pastor nggak punya gereja, nggak punya paroki, nggak punya jemaat, tapi punyanya rekening gitu. Pastor atau pastor apa itu. Tapi kalau di Katolik pastor bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Romo itu sebetulnya dari kata Jawa ya Ibu Bapak ya. Romo. Akhirnya Romo itu menyeluruh nasional. Seluruh Indonesia pakai Romo, ada yang tetap pakai pastor juga ada. Beliau itu pendeta yang luar biasa. Tapi kok aneh gitu loh. Menyampaikannya kok seperti itu. Apakah beliau itu nggak berdiskusi dulu dengan para romo-romo dan dengan para pastor-pastor Katolik ya, pastor Katolik. Saya tegaskan pastor Katolik. Bukan pastor kaleng-kaleng itulah, bukan pastor ecek-ecek itu bukan. Harusnya beliaunya itu belajar sedikit akan sejarah. Betul lah, tadi menyampaikan dari Billy itu, menyampaikan Luther itu tidak ingin membuat gereja, betul. Itu yang pertanyaan Pak Suto menyampaikan statement dulu. Mana niat, ada nggak kiat-kiat Luther buat gereja? Emang nggak ada, yang buatnya para penerusnya Luther itu. Ya, tapi kenapa? Kok kamu menyampaikan sampai Katolik keluar dari Alkitab? Jadi Pak Stephen Tong, saya secara hormat sebagai anak muda menghormati Bapak. Bapak hati-hati Pak dalam menyampaikan. Apalagi Bapak sudah sepuh, sudah lanjut usia, bisa memberikan panutan untuk para jemaat-jemaat Bapak. Saya sebagai umat awam Katolik tidak membela keimanan Anda. Keimanan saya yang membela saya. Saya hanya meluruskan saja bahwa yang disampaikan Bapak, menurut saya sebagai awam Katolik, Bapak kurang tepat. Bukan salah ya Pak, tapi Bapak kurang tepat. Kalau Bapak bisa meresani, kalau Bapak bisa melihat sejarah yang sebenarnya, Bapak mengetahui. Ya, Bapak Stephen Tong pasti akan mengetahui yang kebenaran yang sebenarnya. Itu ada sejarah loh Pak, dari para reformator itu diprotes-protes, Luther aja diprotes sama Calvin. Calvin pun juga diprotes oleh Reform. Itu sebetulnya mau saya bedah, cuma kira-kira masuk ke dapur orang apa enggak ya Pak Suto, kalau itu kelak nanti kita ungkap Pak Suto. Pak Suto, mic-nya Pak Suto dibuka Pak Suto. Jangan masuk ke dapur orang. Oke. Kita sampai di belakang depan pagar aja. Itu pun kita tidak boleh menghakimi ya, Lerik. Kita ngajarkan apa yang betul-betul diajarkan oleh Katolik, itu yang kita sampaikan. Jadi saya komit dari awal, tadi kan cerita sejarah.
cerita tradisi suci, magisterium, terus katekase gereja, itu adalah aturan gereja semua. Dan saya nyebut Martin Luther adalah sebagai presbiter, sebagai seorang iman. Dia ada kesempatan untuk mengajukan pengakuan dosa, tapi dia tidak lakukan. Seorang iman tidak melakukan pengakuan, kan itu sudah mengingkarin akan apa yang menjadi janji sucinya dia. Mestinya mengakukan pengakuan, dapat absolusi, itu tidak akan diekskomunikasi. Terjadinya ekskomunikasi kan ada pengerasan hati dari seorang Martin Luther, bukan dari gerejanya. Gerejanya aturannya sudah tepat dari sejak abad pertama, tahun 47 sampai tahun 2021 ini masih tetap sama. Minimal 2 tahun sekali yang kita lakukan. Saat mau Paskah dan saat mau Natal, itu minimal. Tapi kalau kita mengetahui ada kekurangan kita, sebelum misa, 1 jam sebelumnya kita mengadakan pengakuan. Minta penitensi, kita sampaikan penitensi kita. Penitensi itu adalah apa yang kita lakukan keliru, itulah kita minta mohon bimbingan kepada Romo atau pastor supaya kita diberi absolusi atau solusi jalan keluarnya. Itu yang tidak dilakukan oleh seorang presbiter yang keluar dari ajaran Katolik. Itu pun dia masih menjadi umat Katolik awam sampai beliau meninggal. Jadi cerita sejarah ini harus kita jelasin. Minta maaf saya kepada umat Katolik awam, ini harus mengerti bahwa Martin Luther sampai meninggal itu adalah seorang Katolik awam, cuma dia sudah lepas dari imamatnya. Itu yang perlu diketahui. Saya tidak menghakimin, tapi ini cerita sejarah. Cerita sejarahnya adalah begitu. Jadi yang mengeraskan hati bukan gereja. Gereja aturannya mulai tahun 47 sampai sekarang masih tetap sama. Jadi tolong kita sebagai umat Katolik awam, kewajiban kita saat ini, perbedaan jangan kita bikin menganga perbedaan lebih jauh. Kita harus merangkul, kita harus menyampaikan yang lurus sesuai ajaran gereja Katolik. Kalau memang tidak bisa diterima, ya kita jalan terakhir, kita doakanlah dia agar bisa kembali ke dalam satu gereja, satu kudus, Katolik, dan apostolik. Itu sebagai jalan pewartaan kita kepada saudara-saudara kita yang mengaku dalam satu iman Tritunggal. Dari saya itu, tambahan saya, Le Erik, terima kasih, berkat dalam. Berkat dalam Pak D. Leres. Tapi saya suka dengan adik saya, Sima Pak D. Kita mengganti nama Pak D. Masuk tapi kita rubah nama. Itu nggak menyinggung. Ya, tetap kita nanti akan tanggapi, tapi nyun sewu Pak D, mohon maaf. Saya ganti nama aja Pak D, biar nanti nggak merasa ada yang terluka. Bukannya membela keimanan, enggak. Keimanan yang membela kita. Cuma kita kan tadi yang Pak D Suto menyampaikan, kita meluruskan itu Pak D. Dan saya juga suka dengan statement Om Heru JT. Memang Om betul, Om Katolik itu tidak pernah mengurusi keyakinan di luar Katolik, betul Om, betul. Cuma banyak khususnya yang Protestan KW Om Heru. Protestan KW itu selalu memframing Katolik Om Heru. Itu yang namanya, yang saya dapat kata-kata itu dari sahabat-sahabat analis opinian. Harus bisa membedakan mana Protestan Ori dan Protestan KW Om Heru. Ya di sini saya di channel Erik Oklik ini sebagai umat awam Katolik menanggapi statement dari Bapak Stephen Tong Om Heru, supaya beliaunya itu belajar sejarah yang sebenar-benarnya seperti yang disampaikan Pak Juarun dan Dek Sima serta teman-teman lainnya semuanya. Jadi kalau bisa Dek Dion juga menyampaikan, Om Bukarama,
menyampaikan juga. Harusnya lah ya, di mana Om Freddy ya, terima kasih Om Freddy. Harusnya tuh Pak Sipentong itu belajar sejarah yang betul lah Pak Steven. Saya prihatin kepada Bapak. Jangan sampai Bapak masuk ke rumah orang, tapi Bapak mempermalukan diri pribadi Bapak. Gitu loh Pak Steven Tong. Saya persilakan untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan yang ingin berpartisipasi, monggo. Saya sapa dulu Pak D ya, teman-teman yang di live chat ya Pak D ya. Mangga. Terima kasih kedatangannya Om Bokaroma TV, Dek Dion, Dek Sima, Kang Mas Kunderek Gusti, Kang Masku Frendi, Pak D Robertus Giono, Om Heru, terima kasih kehadirannya. Selamat datang di Erik Oklik. Dan Om Den Sableng 21, matur suwun Om Den Sableng. Pak Steven Tong, Bapak perlu menggali lebih dalam sejarah kekristenan, sejarah gereja. Katolik tidak pernah di luar Alkitabiah. Dengan adanya Alkitab itulah yang membuat itu Katolik sendiri. Kok dikatakan Katolik keluar dari Alkitab? Adanya Alkitab itu dari tradisi suci, Pak Steven Tong, dan menjadi Alkitab itu dikanonkan oleh apostolik dan bapak-bapak gereja yang sekarang terdiri menjadi magisterium. Kok Bapak mengatakan Katolik di luar Alkitab? Kan keanehan. Pak Steven Tong, Alkitab itu dikanonkan oleh orang Katolik, Pak Steven Tong. Orang Katolik bukan iri kepada orang yang Alkitabian, enggak. Malah berterima kasih. Kalau saudari-saudara Protestan itu Alkitabiah, malah senang. Perdalamlah Alkitab Anda. Gunakanlah Alkitab Anda untuk mewartakan kasih sukacita. Bukan Anda menghafalkan Alkitab ayat per ayat, bab per bab, pasal per pasal, tapi untuk menghajar saudara Katolik, bahkan saudara Protestanmu sendiri. Kan aneh. Anda hafal tapi untuk menyerang. Apakah itu ajaran kasih sukacita? Anda berbicara reformasi, reformator gereja. Tapi kenapa gereja Anda kok terpecah-pecah? Ya, Pak Sipentong. Jadi Bapak, alangkah baiknya seyogyanya Bapak mengendap asor lagi, merendahkan betul, membuka hati, biar Roh Kudus yang membimbing Bapak. Oke. Ini saya akan menampilkan share screen berkaitan dengan magisterium ya Pak Sipentong. Jadi Bapak mengatakan Katolik tidak Alkitabiah. Justru Alkitab itu yang mengkanonkan ini magisterium ini. Saya baca ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, dan mohon izin Pak D. Suto. Magisterium. Magisterium adalah wewenang kuasa mengajar gereja. Dasar magisterium adalah sebagai berikut. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan alas nama Yesus Kristus. Divi 10 KGK 85. Wewenang mengajar itu tidak berada di alas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja, sejauh sabda itu. Karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus, didengarkannya dengan khidmat, dipelihara dengan suci, dan diterangkannya dengan setia. Dan itu semua diambilnya dari satu perbendaharaan iman itu, yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. DV 10 KGK 86. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kaum beriman mengenangkan perkataan Kristus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku.
Lukas bab 10 ayat 16. Dan menerima dengan rela ajaran dan petunjuk yang diberikan para gembala kepada mereka dalam berbagai macam bentuk. KGK 87. Wewenang mengajar gereja menggunakan secara penuh otoritas yang diterimanya dari Kristus. Apabila ia mendefinisikan dogma-dogma, artinya apabila dalam satu bentuk yang mewajibkan umat Kristen dalam iman dan yang tidak dapat ditarik kembali, ia mengajukan kebenaran-kebenaran yang tercantum di dalam wahyu ilahi atau secara mutlak berhubungan dengan kebenaran-kebenaran demikian. KGK 88. Masuk di KGK 100. Tugas untuk menjelaskan sabda Allah cara mengikat hanya diserahkan kepada wewenang mengajar gereja, kepada paus, dan kepada para uskup yang bersatu dengannya dalam satu paguyuban. Itu Bapak dan rekan-rekan, kutipan yang saya ambil dari Magisterium. Itulah para bapak gereja mengkanonkan Alkitab, Pak Stephen Tong. Di situ, Pak, saya jujur prihatin sama Bapak. Kalau memang mengatakan itu, harusnya Bapak jangan pakai Alkitab itu dong. Dan gitu, Pak. Buat Alkitab sendiri kayak saksi Yehova itu loh. Saksi Yehova itu kan buat Alkitab sendiri itu. Coba diperiksa itu ayat bab per bab atau pasal per pasal dan ayat per ayatnya kan banyak yang berbeda saksi Yehova dengan Alkitab Katolik itu. Bahkan Alkitab yang dipakai teman Protestan. Artinya Bapak dari aliran apa sih? Reform ya, Reform atau Calvinis itu Bapak itu. Buat Alkitab sendiri aja Pak. Jadi kita nggak akan menanggapi statement Bapak. Kenapa saya menanggapi statement Bapak? Karena Bapak menyampaikan Katolik tidak ada di Katolik, pengajaran Katolik keluar dari Alkitab. Itulah yang saya menanggapi statementnya Bapak. Dia membuat saya keprihatinan. Ya, adikku betul. Ya, benar. Ini dari adikku Sima. Untuk mematahkan dalil munafik seakan Alkitabiah. Katakan saja sekte, sesat, dan iblis memakai ayat Alkitab untuk menyesatkan umat manusia. Makasih, Dek Sima. Selamat datang, Om Heru, berkah dalam di Eric Oaklik. Mic-nya dibuka, Om. Saya bantu buka, Om. Aduh, mic-nya masih menutup, Om. Yes, Sugeng Dalu. Yeah. Saya tertarik. Iya, Om Heru, berkah dalam. Monitor. Iya, monggo dilanjut. Iya, monggo. Silakan dalam menunggu statementnya Om Heru. Monggo tadi sudah nyimak banyak Om Heru. Silakan Om. Kita itu orang Katolik nggak pernah utek-utek. Nggak pernah utek-utek ngerasa nih memberontak agama lain, tapi kok selalu ya apa ya namanya? Utek-utek aneh gitu. Iya. Leres nih. Kan ini aneh ya. Kalau kita diem, gimana bantah juga tidak bagus. Monggo Pak, dilanjut Pak. Saya monitor dulu. Iya. Matur suwun sampun kersa wonten griyane Eric Oaklik lho. Matur suwun. Nggih, Eric Oaklik. Saya sudah lama mendengarkan Eric Oaklik dan apa itu? Damai kasih. Damai kasih ya. Damai kasih. Tapi ya, baru malam ini bisa masuk. Monggo Pak, monggo. Matur nuwun. Nggih, Om Heru. Stand by rumiyin Om Heru. Terima kasih Tante Ruth Indraswari. Itu yang disampaikan Om Heru tadi memang betul. Katolik itu tidak pernah masuk akidah orang lain, mengutak-ngutak keimanan orang lain, tidak mau. Tetapi yang sering mengusir Katolik adalah Protestan KW itu yang nggak cetok, nggak jelas. Begitu ditanya denominasi mana, melintir statementnya. Oh enggak, saya enggak denominasi, pokoknya ikut Kristus Yesus. Kalau Anda mengikuti Kristus Yesus, kenapa Anda kok seperti itu? Kan aneh. Padahal Kristus Yesus sendiri berbicara loh. Saudari-saudaraku Protestan KW lo ya.
Kalau Protestan Ori itu menghormati Katolik total. Jangan sampai Pak Stephen Tong ya, Pak Stephen Tong, jangan sampai Bapak gara-gara statement Bapak yang sudah keluar dan sudah banyak beredar video Bapak direndahkan sendiri oleh statement Bapak. Jangan, Pak. Saya kasihan sama Bapak. Bapak sudah sepuh, dijaga, dipelihara statementnya Bapak. Ya Pak Sebentong, banyak sebetulnya data mau saya buka. Ini data yang kemarin saya buka di Damai Kasih Channel. Ini hanya pendukung data saja. Kan sangat disayangkan. Mohon izin saya putar lagi videonya ya, biar teman-teman yang di live chat yang belum menyaksikan bisa menyaksikan. Pertanyaan teman Katolik saya yang mengatakan apabila ada kesalahan dalam gereja harusnya diperbaiki dari dalam, bukannya membuat gereja atau aliran baru seperti Luther atau Calvin. Reformasi bertanggung jawab atas terbentuknya aliran Pentakosta dan karismatik. Karena reformasi, aliran-aliran baru di gereja terus membentuk dan menjadi terpecah belah, bukan lagi satu. Mohon penjelasan. Billy. Ya, saya coba jawab. Ya, silakan jawab. Ya. Selamat siang saudara sekalian. Ya, ini kalau kita melihat di dalam sejarah, kan Luther sebetulnya kita tahu jelas ya, dia nggak pernah berencana untuk membuat gereja baru, apalagi memberi nama gerejanya itu sebagai gereja Lutheran gitu. Itu nggak pernah ada rencana seperti itu. Dia kan diekskomunikasi ya. Lalu akan lain ceritanya kalau kritik itu waktu diberikan terus kemudian ada pertobatan di gereja. Tapi ini seperti tadi Pak Tong juga mengatakan ya, itu bukan diterima secara positif, tapi malah ditanggapi dengan mengeraskan hati, abusing power dan sebagainya. Ya, ini menjadi satu yang nggak bisa lagi dipertahankan akhirnya gitu. Jadi bukan keinginan untuk sengaja memecah belah gereja ya, tapi ini sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Nah, tentang ini ya, tentang saudara tadi mengatakan ini mengakibatkan terpecah-pecah. Saya stop dulu. Yang dikehendaki Tuhan, Billy, Om Billy menyampaikan yang kehendaki Tuhan itu gereja terpecah-pecah kan? Om Billy, dengerin Om Billy. Ini saya buka di Alkitab Om Billy ya. Di Matius bab 16 ayat 13 saya baca Om Billy ya. Tadi Om Billy kan menyampaikan yang dikehendaki Tuhan terpecah-pecah ya, kalau tidak salah ya. Biar lebih jelasnya saya ulang statementnya Om Billy. Saya geser dikit ini ya. Nah, tentang ini ya, tentang saudara tadi mengatakan ini mengakibatkan terpecah-pecah, bukan lagi satu ya. Tergantung bagaimana saudara mendefinisikan satu itu maksudnya apa gitu ya. Kalau dari perspektif reforms ya, ini yang lebih penting itu kan bukan kesatuan institusional atau organisasional ya, tapi kesatuan pikiran, kesatuan hati, kesatuan spirit, kesatuan semangat. Maksud Om Billy tahu nggak? Hidup tuh hierarki loh Om. Satu kesatuan hierarki Om Billy. Pengen tahu hierarki, saya jelaskan. Katolik itu hierarki Om. Hidup kita tuh hierarki, nggak bebas Om. Hidup kita hierarki Om. Disampaikan kepada Yesus, kepada Petrus loh Om, hierarki Om. Ini kitabnya Om. Om Billy jangan seperti itu Om. Matius bab 16 ayat 13 Om. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Masuk ayat 14, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia,
dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Masuk ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18. Nah, ini hierarkinya Om Billy. Hierarkinya di sini Om Billy. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, masuk hierarki selanjutnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini Om Billy, hierarkinya 18, 19 Om Billy. Jadi kalau Om Billy tadi menyampaikan seperti itu sangat aneh. Reform. Om, dan hierarki itu mulai abad awal sampai sekarang Om. Pengganti-pengganti para paus selalu ada Om. Kenapa Om Billy seperti ini? Harusnya Om Billy memahami yang namanya satu kesatuan itu tidak akan pecah, dan Tuhan tidak menginginkan itu loh Om. Tadi waktu di ayat 18 berbunyi, dan aku pun, Matius bab 16 ayat 18 Om Billy, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud alam maut tidak akan menguasainya apa Om Billy? Tidak tercerai-berai, tidak terpecah-pecah, masih menjadi satu kawanan gembala. Halo Om Billy. Halo Om Petrus Batu Karang, namamu tak panggil lagi ya Om. Itu loh Om Billy. Hierarki Om, hidup kita itu Om. Yang membuat hierarki siapa? Yesus. Diikat loh Om. Yang dimaksud diikat itu apa sih? Baptisan. Satu Kudus, Katolik, Apostolik. Tradisi suci itu melahirkan suatu sakramen-sakramen. Liturgi-liturgi. Atau tata cara. Tetapi pendirimu menghilangkan beberapa sakramen. Dan Deuterokanonika nggak dipakai. Saya lanjut videonya. Nah, ini ya, hati yang mau mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal, yang mengasihi manusia yang berdosa, ini lebih mempersatukan kita daripada kita berada di satu institusi yang sama tapi nggak sehati sepikir gitu. Apa sekedar hanya menyatakan loyalitas institusi saja ya enggak, itu bukan konsep reform ya, tentang kesatuan gitu. Kesatuan di dalam, ya memang konsepmu seperti itu. Kamu aja kan memprotes Luther kan? Kamu aja memprotes Calvin kan? Iya toh? Calvin kan direformasi oleh reform sendiri. Hidup itu jangan banyak protes Om Billy. Hidup untuk pribadi kepada Tuhan hanya 3 pilar Om. Bertobat, berterima kasih, dan selalu mohon bimbingan Om. Nggak sana protes we Om, uripmu Om. Lanjut videonya. spirit kesatuan di dalam kehendak, kesatuan di dalam pikiran, itu lebih penting. Nah, di dalamnya tentu ya masih ada di diversity. Saya bukan mau membenarkan semua diversity ya, bukan. Kita masih on the way lah dalam hal ini ya, proses gitu, melalui dialog termasuk dialog ekumenis. Dirimu masih on the way melalui dialog-dialog,
Selesaikan dulu di tempatmu itu. On the way, yes. Dialog, diskusi, yes. Benahi dulu internalmu. Jangan saling mencemooh antara internalmu. Pengen bukti kamu, internalmu pecah-pecah itu, saling mencemooh. Lihat berita dong. Buka YouTube, ketik aja. Internal Protestan perang dengan siapa? Ketik Google itu nanti keluar semua. Ya. Jangan mengkhotbah orang Katolik, Om Billy. Ya. Kamu itu keluar dari abad ke-15-16 dan mengomentari abad pertama. Yang sehat tapi ya, bukan yang murahan gitu. Nah, kita bisa mengurai di situ apa perbedaan-perbedaan yang ada. Hopefully bisa saling memperkaya. Ya, sampai di situ jawabannya. Yang bikin pecah itu bukan orang bikin gereja baru. Yang bikin pecah ada Katolik yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu Mbak Stephen Tong, Mbak Kom, yang Kakung Stephen Tong, tadi sudah saya jelaskan loh ya. Lebih baik kitabnya yang Kakung Stephen Tong dibuang aja, yang Kakung Stephen Tong buat Alkitab sendiri, ya. Itu ya yang Kakung. Saya lanjut. Bicara hal yang melawan Alkitab, bikin orang Kristen rasa itu tidak benar. Maka mereka mau kembali kepada Alkitab benar, tapi Katolik tidak mau. Jadi yang tidak mau bukan orang memecah, tapi ada orang yang tidak setia kepada kitab. Sehingga yang disebut persatuan bukan organisasi. Yang di persatuan ada Yang Kakung Stephen Tong belajar hierarki lagi di Katolik. Ya. Yang Kakung ini belum memahami hierarki gereja. Ya, ini statementnya Yang Kakung Stephen Tong loh ya. Bukan kata-kata saya. Yang Kakung sendiri yang mendefinisikannya seperti itu. Itu bukan hierarki Yang Kakung. Hierarki Katolik itu hierarki. Ya. Hidup kita hierarki Yang Kakung. iman yang sama. Kalau iman saya tetap sesuai dengan Alkitab, maka tidak perlu ada perpecahan. Tapi kalau gereja itu tidak mau dirubah, maka saya harus keluar. Apalagi kalau saya dikeluarkan. Martin Luther kalau menurut teori ini bisa merubah di dalam. Martin Luther paling benci adalah istilah Lutheran Church. Dia bilang ada itu. Gereja punya Tuhan, malah atau gereja Lutheran. Maka dia tidak setuju ada gereja Lutheran. Dan sekarang jangan mempersalahkan orang-orang yang setia kepada Alkitab. Karena yang tidak setia kalau Tadi kan saya sudah menyampaikan Yang Kakung Stephen Tong. Baik, betul, istimewa. Setia pada Alkitab. Gunakan Alkitab itu yang baik dan benar. Jangan Anda memframing. Ini Anda memframing loh. Memframing Katolik keluar dari Alkitab. Sudah saya jelaskan, Yang Kakung buat Alkitab sendiri aja. Yang Kakung menabiskan sendiri menjadi rasul, apostoliknya reform, dan bapak-bapak gerejanya reform, selesai Yang Kakung. Nggak usah dipakai Alkitabnya orang Katolik itu Yang Kakung. Itu yang buat orang Katolik semua itu bapak gereja itu. Ya Yang Kakung ya, belajar lagi lebih dalam sejarah Yang Kakung. Alkitab bukan reformator, tapi Katolik itu sendiri. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Yang Kakung statementnya. Pak Heru, monggo silakan Pak Heru. Silakan Pak Heru. Saya ketawa kalau dengar orang-orang Ya. kayak gini. Biarin aja lah dia mau ngomong apa, monggo. Kita yang penting kekatolikan kita tidak goyah gitu aja. Dan kalau saya itu ya, kalau kita dengar-dengar kayak gini, terus dengar-dengar apa ya, dia kan timbulnya itu kan di abad sekitar abad 16 ya Pak ya? 16 ya. Iya, 16 harusnya dia itu berguru kepada kita, bukannya kita digurui.
Saya tertawa kan. Iya, terus. Lah ya, betul Pak Heru. Masuk kita anak SD mau mengajari kita yang sudah berkeluarga kan aneh gitu Pak Heru. Iya. Aduh. Minta ampun. Biarin aja kalau kita pikir malah kita nanti bingung sendiri. Biarin seomong-omongnya aja lah. Ya betul Pak Heru. Tetapi saya di sini menyampaikan untuk teman-teman Eric Oklik dan Damai Kasih Channel, ini loh ternyata ada pendeta yang maha besar ya, gede loh Pak Heru itu, yang kakung Cipentong itu sinode besar, tapi membuat statement itu kan mempermalukan diri sendiri Pak Heru. Nah, di sini kan kita malah kelihatan yang namanya kesalahan itu akan nampak, yang namanya kebenaran akan selalu memancar Pak Heru. Begitu. Iya. Monggo Pak Heru silakan. Iya, sebetulnya induknya dia itu kan Katolik ya Pak ya. Iya toh. Dia mengindukkan Calvin. Ya, Calvin. Oh, bukan dia malah perang dengan Calvin sendiri, makanya timbul reform itu. Oh, gitu ya. Terus induk dia siapa itu? Nah, dia kan dengan Martin Luther toh itu. Oh. Kalau setahu saya Calvin itu bukan Romo, bukan Presbyter. Yang Presbyter itu si Luther itu. Dapat info. Kalau Martin Luther memang Romo. Ya, Martin Luther memang dia Presbyter Romo itu. Tapi kalau Calvin ya, kalau Calvin tidak. Itu Pak. Saya malah nggak begitu paham ajaran Calvin sama Martin itu apa. Terus di sebelah itu kan banyak aliran-aliran. Saya sendiri kadang-kadang itu bingung. Ke satu bisa dikatakan Kristen ya, dia berebut umat, berebut pengikut itu ya tujuannya apa ya saya nggak tahu, saya diam aja udah. Saya sendiri juga pernah didatangi seorang pendeta untuk ikut di aliran dia, ya saya ya aja, tapi ya tak diemin aja. Iya benar. Gitu. Pak. Betul Pak Heru. Atur suwun. Pak Suto silakan Pak Suto. Ya, ini tadi begitu saya cermatin ulang, Pak Pendeta Stephen Tong membuat statement bahwa Katolik adalah keluar dari Alkitab. Itu Alkitab yang mana? Perjanjian Lama kah? Perjanjian Baru? Atau antara Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru yang sudah menjadi tradisi suci sekitar 200 atau 250 tahun sebelum Masehi, yaitu yang dinamakan Deuterokanonika. Yang keluar dari Deuterokanonika itu yang mana? Mestinya kan koreksi diri. Ayo, kita orang Katolik harus jadi yang cerdas. Kita tidak perlu menilai kepada seseorang, tapi kita ajarkan ajaran Katolik itu semua Alkitab utuh itu betul-betul masih dipegang, dan firman Tuhan yang masih berbentuk tulisan maupun lesan melalui tradisi suci dan magisterium masih tetap dipegang teguh. Jadi terus yang mana? Kalau firman Tuhan hanya diambil sebagian yang tertulis saja, apakah itu menjalankan ajaran Tuhan Yesus? Ayo saudara-saudara kita yang Katolik awam, kita bertanya. Firman Tuhan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Sementara ada sebagian orang yang menjalankan hanya yang tertulis. Sementara Katolik menjalankan firman Tuhan yang tertulis maupun yang lisan melalui tradisi suci dan magisterium. Mana kira-kira ini? Jadi jangan dibalik bola. Jangan dibalik bola. Ya, iya. Balik bola ya. Benar. Iya, jangan dibolak-balik atau dibalik bola. Ini yang aneh. Kalau mau memandang betul-betul berdiri lurus, tegak lurus, fokuskan yang benar. Jangan Anda menjungkir ataupun tunduk ke bawah selangkang, nengok ke belakang.
pusing. Jadi saya menjadi narasumber di sini hanya menekankan kepada saudara-saudara saya yang Katolik awam, cerdaslah memilah bahwa Katolik yang dipegang adalah tradisi suci, magisterium. Tradisi suci itu adalah terdiri dari firman Tuhan yang secara lisan dan Alkitab itu yang tertulis. Ya. Cari sendiri umat Katolik awam. Ada enggak tertulis bahwa firman Tuhan tidak semuanya tertulis? Kalau dari satu kata per kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dunia tidak cukup. Betul. Cari ayatnya. Jadi umat Katolik setelah cari, jangan untuk menghakimi ayat itu, tapi gunakan supaya orang bisa menjadi gembira. Jangan dipelintir ya. Ayat Alkitab jangan untuk menghakimi, tapi gunakanlah supaya seluruh umat manusia itu menjadi gembira dan tekun melaksanakannya. Jangan dipotong separuh. Harus dikelirkan, jangan dipelintir ungkapan saya ya. Saya ulangin ulang. Tadi sudah diulangin, sekarang ulangin ulang. Itu. Jadi kalau mau mewartakan ayat-ayat Alkitab, harus yang menggembirakan orang dan tekun dilaksanakan. Kalau Anda mewartakan ayat-ayat Alkitab, tidak ada artinya kabar gembira, tidak ada artinya hukum kasih. Itu yang saya perjelas kepada umat awam Katolik. Ayat-ayat Alkitab disampaikan supaya seluruh umat manusia menerima kabar gembira dan tekun melakukannya. Ya, saya berulang-ulang ini ada di sini ini. Jadi terus tadi ada yang anak muda tadi juga menyampaikan ada istilah baru. Jadi tadi dia menyampaikan equemene, apa tadi ya? Equemene yang baru atau equemene apa itu? Saya istilah. putar ulang. Apa saya Boleh. putar ulang? Boleh. Yang mengenai equemene tadi. Ya. Di ekskomunikasi. Lalu akan lain ceritanya kalau kritik itu waktu diberikan terus kemudian ada pertobatan di gereja. Tapi ini seperti tadi Pak Tok juga mengatakan ya, itu bukan diterima secara positif tapi malah ditanggapi dengan mengeraskan hati, abusing power dan sebagainya. Ya, ini menjadi satu yang nggak bisa lagi dipertahankan akhirnya. Jadi bukan keinginan untuk sengaja memecah belah gereja ya, tapi ini sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Nah, tentang ini ya, tentang sudah tadi mengatakan ini mengakibatkan terpecah-pecah bukan lagi satu ya, tergantung bagaimana saudara mendefinisikan satu itu maksudnya apa gitu ya. Kalau dari perspektif reform ya, ini yang lebih penting itu kan bukan kesatuan institusional atau organisasional ya, tapi kesatuan pikiran, kesatuan hati, kesatuan spirit, kesatuan semangat, maksudnya ini ya, hati yang mau mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal, yang mengasihi manusia yang berdosa. Ini lebih mempersatukan kita daripada kita berada di satu institusi yang sama tapi nggak sepikir gitu, apa sekedar hanya menyatakan loyalitas institusi saja ya, nggak, itu bukan konsep reform ya, tentang kesatuan itu. Kesatuan Sampai mana Pak D? Sudah sini aja. Udah tahu yang dimaksud. Jadi begini. Dia menyatakan suatu pertobatan. Yang harus bertobat itu
itu umatnya yang keliru atau institusinya gereja. Dia tidak menjelaskan. Jadi apa yang dia bikin opini itu tidak jelas. Kalau saya cermatin, Martin Luther itu masih seorang Katolik. Dia ada haknya untuk mengaku dosa agar diberikan absolusi. Tapi dia tidak menggunakan. Dipanggil oleh seorang monsinyor untuk mempertanggungjawabkan tesisnya, dia tidak datang. Justru malah meninggalkan gerejanya bersama beberapa biarawati yang disembunyikan di dalam tong-tong. Ini, apakah ini tidak dicermatin oleh saudara yang anak muda ini? Maaf, saya tidak menghakimi Anda, tapi saya harus menjelaskan apa yang menjadi sejarah gereja yang dilakukan oleh Martin Luther. Anda sendiri mengakuin bahwa Martin Luther sama Bapak Pendeta Stephen Tong juga mengakuin Martin Luther tidak akan mendirikan gereja. Terus siapa yang mendirikan gereja saat ini? Saya berapa bulan lalu sudah menanyakan itu. Siapa yang mendirikan ini, yang dicari akarnya? Itu mestinya. Katolik mulai abad pertama tahun 47 sampai sekarang masih tetap kok aturan-aturan gerejanya. Tidak ada perubahan. Dan sampai sekarang yang mengaku dosa atau mengaku kekeliruannya kepada presbiter atau para imam, itu umatnya minimal 1 tahun 2 kali. Tadi saya sudah menjelaskan, tapi Anda mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan. Gereja Katolik tidak pernah mengurangi ajaran Alkitab. Justru firman Tuhan yang tidak tertulis pun masih tetap dilakukan. Melakukannya pun tidak berdiri sendiri. Ajaran tradisi suci itu. Tapi pasti ada backup-nya yang tertulis. Jadi di mana yang Anda koreksi? Ayat mana? Pasal berapa? Kitab apa? Jelasin. Kalau memang Anda seorang memberikan koreksi. Atau Anda akan menyampaikan suatu solusi untuk perbaikan. Katolik tidak tertutup. Ada bukti Anglikan. Waktu Anglikan memisahkan sama gereja Katolik, dia dengan baik-baik. Coba kalau Martin Luther melakukan seperti yang dilakukan oleh Monsignor Henry, ya kalau nggak salah. Memisahkan dari gereja Katolik, dia mendirikan gereja Anglikan, tidak masalah. Justru sekarang banyak para uskup atau monsinyor yang kembali ke gereja Katolik Roma. Ini fakta. Bukan cerita, fakta. Jadi di mana yang dilakukan oleh gereja Katolik keluar dari Alkitab? Ini harus dijawab. Sebutkan kitab mana yang dilanggar oleh gereja Katolik, pasal berapa, ayat berapa. Jangan melempar batu, kau bungkus pakai telo. Nggak mungkin. Pasti benjut telonya itu. Jadi pertanyaan ini yang menjawab bukan dari gereja Katolik, tapi pertanyaan ini tolong saudara jawab. Apa yang saudara sampaikan, Anda jawab sendiri. Kitab mana yang tidak dipakai oleh gereja Katolik, pasal mana, ayat berapa. Tolong ditarikan. Jangan hanya didiamin.
Saya minta kepada umat Katolik awam, ini yang saya sampaikan, ini adalah ajaran-ajaran yang ada di gereja Katolik ya. Saya tidak menghakimi dia. Jadi kalau orang mau menyampaikan bahwa Katolik keluar, sebutkan. Keluar dari Alkitab, Alkitab yang mana, pasal berapa, ayat berapa. Jangan ngambang. Jadi kalau Anda masih bertegar tengkuk, keras hati, membela sama Martin Luther, sementara Martin Luther sendiri tidak pengen mendirikan gereja. Terus siapa yang mendirikan gereja? Terus siapa yang memecah-mecah gereja? Apa gereja Katolik? No, enggak begitu sayang. Jadi kita jadi umat Katolik awam, enggak usah worry. Slow kawan. Anteng-anteng wae sedulur. Itu aja. Pak Erik, terima kasih, berkah dalam. Matur suwun Pak Desuto Wijoyo, matur suwun berkah dalam. Monggo Pak Heru. Silakan Pak Heru. Saya itu pendengar setia aja, Pak. Saya suka mendengar Bapak ini. Saya kan Katoliknya kan Katolik ikut-ikutan gitu, Pak. Bukan Katolik yang ahli dalam Keuskupan mana toh Pak Heru? Kalau boleh tahu di keuskupan mana Pak Heru? Saya di Malang Batu, Pak. Oh, di Malang. Iya, aslinya orang Semarang. Ya? Asli orang Semarang. Oh, Semarang. Semarangnya di mana? Ya, terus. Ya. Semarangnya di mana? Di Kaligawe, di Kaligawe. Oh, di Kaligawe. Sekarang iya. Dari Keuskupan Agung Semarang pindah ke Keuskupan Agung Malang ya? Sama Iya. Iya. Nggih. Paroki pundi? Paroki mana? Paroki Gembala Baik Batu. Wis. Cedek tempat saya, Cak. Cedek karo nggonanku, Sam. Sameru. Tempat tinggalnya Sameru dekat tempat tinggal saya di Ngalam. Saya di Karangploso Ngijo. Loh, sama tuh, saya juga di Karangploso Ngijo. Lah ya, ndek situ saya. Tapi saya tidak di sana, Bapak Ibu yang disareke di sana. Oke. Oh, berarti ikutnya stasiun hijau ya, Pak? Ya, betul, stasiun hijau, benar. Oh, ya sama, berarti satu lingkungan, satu stasiun ya. saya. Ya, Sam, siap, Sam. Ya nanti nganu, Sam, Nyon Sewu minta tolong di private chat di nomor telepon sama atau WA Sam. Sameru. Saya. Private chat. Saya tunggu. Oh, iya. Iya, matur suwun nanti kita ngobrol di telepon. Berarti satu stasi ya? Iya. Sekarang masih tinggal di sini? Enggak, Uka di Ngarames, Sam. Di Ngarames. Ndek Ngarames. Ngarames dari mana itu? Ngarames dibalik sama Bodan. Ngarames. Bukan orang Malang. Bukan orang Malang kecuali Anda. Di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Jadi lukiran, kemudian sama saya lukir. Oh, lukir. Lukir. Iya. Oke, Sameru minta tolong nomor telepon di private chat. Oh, iya. Sameru, Ibu Bapak yang saya cintai, yang saya kasih. Ini sebentar lagi saya mungkin turun, Pak, karena ada perlu. Ini juga sudah ini saya sudah closing kok. Tadi kan ada closing Pak Suto sama Pak Heru. Ya, saya tutup aja langsung. Ibu Bapak dan rekan-rekan, terima kasih untuk kunjungan dan kehadirannya di rumah Erik Oklik dan juga supportnya, terima kasih. Mungkin nanti video ini saya re-upload juga di Rumah Damai Kasih Channel. Saya benar-benar mengaturkan banyak terima kasih untuk supportnya Ibu Bapak supaya kanal-kanal apologet Katolik berkembang semuanya. Terima kasih dan selalu terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang di live room kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata dari kami semuanya, Erik Oklik beserta teman-teman yang di live room. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om, santi-santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. I love you, I love you, I love you, I love you. Tuhan